menghitung hari nih menuju ulang tahun kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Aduh, pasti nggak sabar nih ya, udah kangen nih sama seru-serunya, ngumpul-ngumpulnya, lomba-lombanya, balap karung ya nggak, terus masukin paku, makan kerupuk. Eits, tunggu dulu, harus ditunda nih kumpul-kumpulnya demi kesehatan kita bersama. Tapi nih, walau kita nggak bisa merayakan seseru tahun-tahun sebelumnya, kita tetap bisa menyebarkan semangat kemerdekaan dan juga semangat saling bantu. Sama nih kayak narasumber hari ini, kita sudah kedatangan Mas Jamaluddin. Halo Mas, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Mas Jamal ini adalah salah satu penerima apresiasi Satu Indonesia Award tahun 2017 di bidang pendidikan dari Goa, Sulawesi Selatan. Nah Mas Jamal ini menggagas program Rumah Koran, di mana ini adalah sebuah gerakan mencerdaskan anak petani untuk memberantas buta huruf di Desa Kanrea Pia, Sulawesi Selatan. Tapi nggak cuma itu aja teman-teman, di masa pandemi kayak gini melalui Rumah Korannya Mas Jamal nggak tinggal diem. Kabarnya nih, Mas Jamal menginisiasi gerakan petani sedekah sayur. Dan bahkan sekarang sudah berhasil menyumbangkan 50,7 ton sayur ke warga yang terdampak pandemi di Sulawesi Selatan. Wow, keren banget gak sih? Nah tapi nih sebelum kita tanya-tanya lebih jauh, Mas Jamal ini juga kan mendirikan Rumah Koran nih untuk wadah edukasi anak-anak petani di Goa sana. Nah Mas, mungkin bisa diceritain nih programnya seperti apa sih? Apakah memang dikhususkan untuk anak-anak petani saja kah? Jadi Rumah Koran ini kan dia sebenarnya gerakan literasi, bagaimana gerakan ini mencerdaskan anak petani. Sehingga mulai dari anak petani, pemuda tani, dan petani tua itu sendiri, bagaimana kita mampu membawa pertanian ini jauh lebih menarik, modern, dan lebih keren. Nah, tentu melalui sedekah sayur, kami ingin melahirkan para petani-petani yang dermawan. Wow, keren ya Mas ya. Nah, kira-kira nih sejauh ini kontribusi sama hasilnya dari Rumah Koran untuk masyarakat petani di Sulawesi Selatan tuh apa aja sih Mas? Kami ingin melahirkan para petani-petani yang dermawan. Sehingga di tengah COVID-19 ini kami ingin membuktikan bahwa para petani itu bisa eksis dan mampu memperlihatkan kemampuannya mereka, bahwa di tengah penyakit apapun, wabah apapun, bencana apapun, para petani bisa tampil di situ dan bisa hadir di situ untuk memberikan kontribusi positif, membantu sesama. Oke, nah Mas, kalau selama masa pandemi gini nih, kegiatan belajar mengajarnya gimana tuh? Kan pasti ada tantangan tersendiri nih buat Mas Jamal. Kegiatan-kegiatan literasi selama ini, bagaimana pertanian bisa maju. Nah, di tengah COVID ini kita membuktikan bahwa inilah hasil daripada literasi yang kita lakukan. Tentu bagaimana kita bisa menjadi petani dermawan, petani literasi yang bisa berkontribusi. Oke. Nah, balik lagi nih soal program sedekah sayur. Di saat yang sulit nih untuk semua orang nih kayak gini, kenapa akhirnya Mas Jamal terpikirkan dan akhirnya keluar nih ide untuk mencetuskan program ini? Jadi ini kan semangat saling bantu ya, bagaimana kemudian petani itu bisa berkontribusi. Itu intinya. Nah, ternyata di kampung kami itu sebagai kampung sayur, kami sebagai penghasil sayur yang mampu menghasilkan puluhan ton per panennya, sehingga kami berpikir bagaimana kemudian ada gerakan melahirkan petani dermawan. Nah, gerakan inilah yang kemudian kami menginformasikan, kami mendiskusikan dengan para tokoh masyarakat, para petani, tokoh-tokoh petani yang memang sudah istilahnya sudah lama bertani, dan tentu mereka menyampaikan ke kami bahwa sebenarnya program seperti ini sangat-sangat ditunggu dan dinantikan, tetapi tidak ada yang kemudian memfasilitasi kami untuk menyalurkan sedekah sayur seperti ini. Akhirnya kami berpikir dan melakukan komunikasi, mendiskusikan dengan salah satu anggota dari Brimopolda Sulsel itu, namanya Pak Purwanto. Akhirnya kami sepakat bahwa saya mewakili petani yang kemudian siap untuk mengumpulkan sayur-sayur di pertanian. Kemudian dia siap untuk kemudian meminta izin dan difasilitasi oleh Pak Komandan Sat Brimob, difasilitasi mobil, kendaraan, kemudian kami sama-sama menjemput
dan setelah terkumpul akhirnya kami salurkan ke Kota Makassar. Wow, sebuah gerakan atau kolaborasi yang ciamik ya Mas Jamal ya. Nah kabarnya kan sampai Iya. saat ini sudah terkumpul nih 50,7 ton. Itu kan banyak ya, maksudnya dengan angka yang gak sedikit gitu. Gimana sih awal gerakannya Mas sampai bisa terkumpul sebanyak 50,7 ton ini? Ternyata di sepanjang jalan itu karena mereka melihat ada proses penjemputan, pengangkutan ke atas mobil, akhirnya mereka juga tergugah hatinya, ingin juga menyumbangkan. Dan ketika kami sebutkan ada satu petani, biasanya dia menyumbang juga sampai 20 kantong merah itu yang jumlah kilonya itu ada 20 kilo satu kantong merah. Sehingga ketika dijumlah per kilonya, satu petani itu kadang dia menyumbang 200 kilo, 300 kilo. Bahkan ada satu hamparan lokasi pertanian itu kita dari relawan yang mengumpulkan sayur itu langsung panen di lokasinya petani. Kita habisi sayur-sayurnya mereka, kita bawa ke beberapa titik, salah satunya panti asuhan, pondok pesantren, dan beberapa lokasi yang menjadi tujuan dan sasaran kami. Begitu. Oke. Nah, Mas, dari dengar cerita dari Mas Jamal nih, kan di masa pandemi gini kan pasti semua terdampak dong, kayak misalnya hasil dari Iya. petani pun pasti ada lah mendapat penurunan lah atau berkurang gitu kan dan lain-lain. Nah, tapi gimana nih Mas Jamal meyakinkan mereka? Karena pasti di awal ada kesulitan dong. Nah, itu bisa diceritain tuh Mas Jamal gimana? Nah, salah satu caranya itu adalah setiap waktu tentu kami perlu mendokumentasikan mulai dari pengambilan di jalan, kemudian ketika terdistribusi, bahkan kami juga kadang-kadang mengambil testimoni dari dari penerima supaya ini bisa menjadi sebuah jawaban, sebuah pertanggungjawaban bahwa sayur yang diambil dari petani itu benar-benar sampai ke mereka, dan dari situlah kemudian dari para penyumbang ini, dari petani ini kemudian melihat, yakin bahwa memang sayur-sayur yang kita ambil itu sampai di mereka. Jadi ada sebuah cara kemudian memberikan keyakinan ke mereka. Dan memang di Rumah Koran ini sendiri kan kami punya lokasi percontohan sendiri, dan dari awal kita mulai dari sana, dan dari situ kemudian para petani tergugah hatinya, ingin juga terlibat, ingin menyumbangkan, dan mereka berdoa sebenarnya. Ketika mereka menyumbangkan sayurnya, mereka berharap bahwa pandemi ini segera berlalu melalui bantuan-bantuan, melalui doa bersama, kolaborasi bersama, sehingga saling meringankan. Jadi memang ini adalah sebuah semangat saling bantu yang kemudian bagaimana meringankan beban sesama, seperti itu. Oke. Berarti nih Mas, ini tuh memang sifatnya benar-benar seikhlasnya aja gitu ya, tanpa dibayar jadinya. Ya, jadi sebenarnya begini. Jadi program sedekah sayur ini sumbernya ada dua kalau berbicara sumber donaturnya. Pertama itu dari petani sendiri yang berupa sayur, tetapi ketika juga ada donatur yang sifatnya dia bukan petani tapi ingin juga terlibat, biasanya mereka berupa uang. Oke. Uangnya ini kemudian kita gunakan ya bisa untuk konsumsi teman-teman relawan, bensin, bisa dibelikan sayur. Jadi itu kita olah kemudian bisa terlaksana program sedekah sayur ini. Wow, luar biasa banget ya. Salut banget nih sama Mas Jamal dan teman-teman juga yang semangat buat saling bantu. Nah, ini inspiratif banget nih teman-teman. Jadi kayak seperti yang kita tahu ya, bahwa bantuan itu nggak cuman berupa finansial ya Mas ya, tapi bisa juga kayak sekarang nih sayur. Kemudian tadi juga memberikan edukasi untuk anak-anak petani. Nah Mas, sejauh ini nih kira-kira sayur yang sudah disumbangkan biasanya disalurin kemana aja sih Mas? Ya, jadi yang seperti saya sebutkan tadi bahwa kami sebenarnya punya 4 titik kalau berbicara pondok pesantren dan panti asuhan. Yang pertama itu di Kota Makassar sendiri, kemudian Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros. Tetapi berbicara ruang lingkup wilayah provinsi, kita sudah pernah juga ke Sulawesi Barat pada waktu bencana alam di sana. Kami menyumbangkan sayur juga beberapa ton ke sana. Jadi memang ketika terjadi bencana alam, karena memang ada beberapa dapur-dapur umum yang didirikan baik dari kepolisian, TNI, dan beberapa dapur-dapur umum, tentu kami ingin berkontribusi di sana. Setidaknya kami membantu dapur umum itu membantu sayur untuk kebutuhannya mereka. Kedua, ketika ada mungkin kebakaran rumah warga atau kebakaran yang lain, bencana alam yang lain, atau ada seumpama desa yang terisolasi dari COVID-19 ini.
Nah, tentu inilah sasaran-sasaran yang coba kami berikan, kami distribusikan, dan tentu kembali bagaimana semangat saling bantu ini tentu harus senantiasa kita kobarkan sehingga semakin banyak lagi yang kemudian meniru kegiatan-kegiatan ini. Karena kami berpikir seperti ini. Ketika kegiatan-kegiatan seperti ini kami posting di media sosial kami atau diberitakan, kami berharap ada generasi-generasi muda atau komunitas-komunitas lain yang meniru kegiatan ini. Mungkin saja di tempatnya dia ada ikan, dia di daerah pesisir, atau dia punya banyak buah, katakanlah pisang dan lain sebagainya, tetapi dia meniru kegiatan ini, menyumbang pisang, menyumbang ikan. Ya, kami menyumbang sayur karena sesuai dengan potensi kampung kami sebagai penghasil sayur di Desa Kanrapia. Oke. Nah, berarti balik lagi ya Mas Jamal sama teman-teman, bahwa bantuan itu nggak cuma berupa finansial aja, tapi bisa dalam bentuk apapun. Yang penting ada semangat saling bantunya itu ya Mas Jamal ya. Luar biasa banget nih Mas. Sampai sekarang masih jalan programnya? Ya, jadi sampai sekarang masih berjalan. Bulan ini kita rencanakan bertepatan dengan 17 Agustus kita ingin memberikan ke panti asuhan itu sebanyak 17 panti asuhan sesuai dengan tema 17 Agustus. Oke. Iya. Kira-kira mau sampai kapan nih Mas Jamal programnya berjalan? Kalau komitmen dari para relawan dan teman-teman ya sepanjang program ini dijalankan, sepanjang komunitas ini berjalan, kita akan berupaya bagaimana tetap membantu para panti asuhan, para pondok pesantren dan tempat-tempat yang memang membutuhkan, karena kita setiap waktu memang menghasilkan sayur di tempat kami di Desa Kanrapia ini, di Kampung Berseri Astra. Ya, alhamdulillah juga pada tahun ini kita bisa lolos dan bisa menjadi Kampung Berseri Astra. Tentu kita akan bersama Astra akan memajukan desa ini dan berkontribusi untuk lebih luas lagi melalui sedekah sayur ini. Oke Mas Jamal, kalau tadi kan kita udah bicara nih soal program, terus kontribusinya apa aja, terus tadi juga kita udah denger ya semangat dari para petaninya tuh antusias banget gitu. Nah, sekarang aku pengen denger nih dampak positifnya bagi kecamatan Mas Jamal di sana tuh gimana sih, baik untuk masyarakat dan petani yang udah membantu ini? Ya, pertama itu tempat kami itu disoroti dalam hal positif. Karena menjadi sampel bahwa daerah ini di dataran tinggi penghasil sayur, tapi bisa berkontribusi ke beberapa tempat melalui program sedekah sayur. Yang kedua tentu karena semakin banyak yang mengetahui tempat ini, sehingga secara tidak langsung ini terpromosikan, sehingga secara tidak langsung pasar akan terbuka. Itu yang akan dirasakan ke depannya. Karena ketika saya membawa sayur ke Sulawesi Barat, ke Kota Makassar dan kabupaten-kabupaten lain, tentu mereka akan bertanya, kami akan menginformasikan bahwa hasil dari pertanian ini berasal dari Desa Kanrapia, dari Kecamatan Tombolopao dan Kecamatan Tinggi Moncong. Tentu mereka akan mengetahui, sehingga dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dan petani adalah akses pasar akan terbuka secara luas. Begitu. Oke Mas Jamal. Wah, luar biasa nih, aku salut banget sama Mas Jamal sama temen-temen. Maksudnya apa ya, di tengah pandemi gini tuh masih ada semangat saling bantu ya buat warga-warga terdampak. Nah Mas Jamal, aku pengen nanya nih yang terakhir nih, sebenarnya seberapa penting sih Mas kita harus tetap semangat saling bantu walaupun kondisi kita sendiri tuh nggak ideal ya untuk membantu ya sebenarnya, karena kan mengingat pandemi ini tuh berdampak bagi semua golongan, kalangan gitu. Kalau saya kan tetap berpedoman ya kepada bagaimana kemudian manusia itu bisa bermanfaat. Jadi sebaik-baik manusia kan adalah bagaimana dia bisa bermanfaat untuk orang lain. Di mana mereka tetap eksis di lahannya mereka, melakukan budidaya dan akhirnya mereka menjual. Dan tentu pertanian ini memang di masa apapun itu tentu dibutuhkan. Olehnya itu memang kita bangga sebagai petani yang lahir dari sini karena memang memiliki potensi alam yang sangat luar biasa. Sehingga kalau berbicara bagaimana kemudian senantiasa kita bermanfaat, ya salah satunya ini adalah memang kita ingin membuktikan bahwa kami yang ada di desa, kami yang ada di pertanian di dataran tinggi Kabupaten Goa Sulawesi Selatan ini itu bisa terlihat dan bisa membantu setidaknya melalui kebutuhan dapur di kebutuhan sayurnya mereka begitu. Nah, bener banget tuh teman-teman, penting banget ya buat kita itu tetap semangat untuk saling bantu nih buat sesama kita yang membutuhkan, karena semangat saling bantu ini bisa menumbuhkan rasa optimisme, kemudian menumbuhkan juga harapan yang baik untuk masa depan. Mas Jamaluddin, makasih banget buat sharingnya soal kontribusinya nih dalam membantu masyarakat pandemi.
Wow, luar biasa sekali ya. Semoga ini juga programnya bisa terus berjalan dan bahkan bisa jadi inspirasi nih buat semua yang nonton ya, dan menimbulkan lagi nih sumbangan-sumbangan sayur atau mungkin sumbangan-sumbangan hasil alamnya ya di lingkungan yang lain ya, di daerah yang lain, Mas Jamal. Siap, amin. Nah, memperingati Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, Astra mengajak kamu untuk ikut berkontribusi dalam gerakan Semangat Saling Bantu untuk bisa jadi motivasi dan juga meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama. Bertepatan sama hal ini juga, Astra pengen ngajak kalian nih untuk ikut menebar semangat saling bantu dengan berbagi pesan semangat ataupun informasi mengenai bantuan apapun yang bisa kalian sebarkan atau kalian informasikan kepada sesama yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, satu postingan kalian nanti akan Astra konversikan menjadi satu paket bantuan yang akan didonasikan bagi warga Indonesia yang terdampak COVID-19. Dan jangan lupa juga sertakan hashtag semangat saling bantu dan tag serta mention @1Indonesia di feed Instagram kalian, kemudian di Twitter atau TikTok, serta semangat Astra Terpadu di Facebook. Nah, selain itu, aku juga mau ngajak kalian nih untuk sharing momen atau pengalaman versi kamu dalam semangat saling bantu di masa pandemi ini melalui kolom komentar. Dan jangan lupa ya, sertakan juga hashtag semangat saling bantu. Nanti 30 cerita terbaik yang terpilih berhak mendapatkan GoPay masing-masing Rp100.000. Dan pemenangnya akan diumumkan di IG 1Indonesia, jadi pastikan follow, jangan cuma di stalking aja ya, tapi follow juga @1Indonesia. Thank you for watching, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kita di 1Indonesia. Bye-bye!